Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Landasan Pendidikan akan menyampaikan materi mengenai teori belajar dan pendidikan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, ada Iqbal Muhammad Fauzan dengan NIM 2101-180. Yang kedua, ada Nabila Natansa Harisman dengan NIM 21039888. Yang ketiga ada Syifa Awaliyah Nurrohmah dengan NIM 21000432. Dan yang terakhir ada Safira Azahra 21044472. Materi yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai konsep pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Sasaran pendidikan hakikatnya adalah manusia sebagai kesatuan yang terintegrasi. Adapun tujuan dari pendidikan adalah terwujudnya manusia yang ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai dan norma-norma yang dianut. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, pendidikan ini memiliki sifat dan karakteristik, yaitu pendidikan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang ideal. Oleh sebab itu, pendidikan bersifat normatif atau sesuatu tindakan dapat digolongkan ke dalam upaya pendidikan apabila tindakan itu diarahkan menuju terwujudnya manusia yang ideal. Sebagai humanisasi, pendidikan selayaknya meliputi berbagai bentuk kegiatan dalam upaya mengembangkan berbagai potensi manusia dalam konteks keberagaman, moralitas, individualitas atau personalitas, sosialitas, dan kebudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam metode pendidikan, pemilihan aplikasi dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh peserta didik, karakter atau isi materi pendidikan, dan fasilitas alat bantu yang tersedia. Nah, dalam pendidikan ini terdapat orientasi pendidikan, yaitu pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan kreasi. Yang pertama adalah fungsi konservasi. Dilandasi asumsi bahwa terdapat penilaian pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan, dan yang dijunjung tinggi atau dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Dan yang kedua adalah fungsi kreasi. Dilandasi asumsi bahwa realitas tidaklah bersifat terberi atau given, dan telah selesai sebagaimana telah diajarkan oleh sains modern. Materi yang kedua adalah mengenai teori belajar. Teori belajar dalam pendidikan terbagi menjadi 4 macam, yaitu teori behaviorisme, teori humanistik, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Yang pertama adalah teori behaviorisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa belajar itu merubah tingkah laku. Para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum respon dan tingkah laku siswa tidak berubah, maka belum dikatakan belajar. Dalam teori behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, maka akan berlaku sistem hukum, dan diharapkan hukuman itu dapat membuat siswa jera
dan berusaha belajar lebih giat lagi. Nah, teori ini berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sistem kurikulum kita bersifat kompetensi. Maka dari itu, biasanya di sekolah-sekolah, gurulah yang lebih berkuasa, karena memang begitulah sistem belajar dalam teori ini. Proses belajar mengajarnya dapat digambarkan sebagai berikut. Astri Budiningsih 2008 menyatakan bahwa stimulus merupakan sesuatu yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sementara, proses adalah proses belajar mengajar yang berlangsung. Dan respon merupakan tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Namun, kekurangan dalam teori belajar ini yaitu proses belajarnya yang kompleks, tidak terjelaskan, dan asumsi stimulus respon terlalu sederhana. Contoh aplikasi teori behaviorisme yaitu menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang pertama, menganalisis lingkungan yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Ketiga, memecahkan materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil. Keempat, menyajikan materi pelajaran. Kelima, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, maupun tugas-tugas. Keenam, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Ketujuh, memberi penguatan. Kedelapan, memberikan stimulus baru. Kesembilan, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Dan yang terakhir, memberikan penguatan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada teori humanistik yang menyatakan bahwa belajar yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Pada teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Astri Budiningsih menyatakan teori humanistik sangat penting karena 1. Manusia makhluk bebas membentuk dirinya. 2. Manusia makhluk bermartabat. 3. Manusia mengontrol dirinya. Keempat, manusia makhluk yang karakteristiknya khas. Yang terakhir, manusia tidak diberdayakan, tetapi memberdayakan utama. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Contoh aplikasi teori belajar humanistik yaitu yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Kedua, menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi. Keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa dan mempelajarinya secara aktif. Yang kelima, mendesain wahana yang akan digunakan untuk belajar. Selanjutnya, membimbing mahasiswa belajar secara aktif. Kemudian, membimbing mahasiswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka. Selanjutnya, membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep. Lalu, konsep baru ke stimulus yang baru. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar kognitivisme. Kognitivisme yaitu teori yang lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Berdasarkan teori ini, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman.
Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penerapan teori kognitif dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola dan logika sederhana dan kompleks. Kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Ketiga, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Dan yang keempat, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri aliran kognitivisme diantaranya yaitu pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan diri pada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Adapun kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme. Kelebihan dari teori ini yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan kekurangan dari teori ini adalah tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut, dan beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Selanjutnya, yaitu teori belajar konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman yang telah dilewatinya. Konstruksi berarti membangun, maka teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal.
Dan yang keempat, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Dalam pelaksanaannya, teori belajar konstruktivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan pengetahuan kedua hal itu, dapat diterapkan secara maksimal. Adapun kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme, yaitu kelebihan teori belajar konstruktivisme diantaranya: 1. Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Ketiga, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Keempat, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya, berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Dan yang kelima, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Teori belajar konstruktivisme juga memiliki kekurangan, yaitu lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas, dan tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Kesimpulan dari pemaparan materi di atas, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Namun, teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira. Dalam prosesnya, teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, perbedaan tingkat kecerdasan siswa. Semua unsur ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok, tidak perlu terpaku dengan kurikulum yang ada, asalkan tujuan dari teori belajar ini sama dengan tujuan pendidikan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya.